Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang sebenarnya ini beritanya hari Selasa, namun karena beritanya ini bersambung kemarin hari Jumat nggih, jadi channel ini bakal membahasnya. Nah beritanya ini mengenai ada Mbak PL yang kemarin hilang, kemudian sudah ketemu kawan. Bagaimana dengan ceritanya, hasilnya bagaimana? Silahkan kawan-kawan simak beritanya ini, informasi ini. Terakhir kita bakal membahas bagaimana sih kalau seandainya kawan-kawan memiliki masalah agar tidak melakukan tindakan seperti ini, ya. Dan ini adalah cerita tentang kejadian PRT asal PL yang sampai saat ini kita tidak tahu apa masalahnya. Silakan mendengarkan dan silakan di-share kalau ini penting, dan ini adalah pemberitaan dari channel ini. Oke, pada hari Selasa, tepatnya adalah 12 September 2023, ini ada seorang bos yang mendatangi pihak polisi, yang dimana bos ini menceritakan kehilangan PRT-nya yang bernama Miss Walis, umur 49 tahun, yang bekerja di daerah Pokfulam sana. Nah, Mbak Walis ini meninggalkan tempat dari sore sampai malam ini belum kembali. Karena bosnya takut, akhirnya bosnya ini melapor ke polisi. Di situ si bos menceritakan bahwa Mbak Walis ini dari sore sampai malam, dan umurnya berapa, berasal dari negara mana, ciri khasnya bagaimana, ini diceritakan kepada polisi. Nah, di antaranya polisi juga menanyakan terakhir Mbak Walis ini meninggalkan tempat. Di situ bosnya menceritakan terakhir bosnya melihat Mbak Walis ini pakai celana warna biru levis panjang, kemudian bajunya warna putih, memakai sepatu warna ungu, kemudian tas warna hitam. Mbak Walis ini memiliki tinggi badan juga sekitaran 160-an dan memiliki berat badan sekitaran 59 kg. Kemudian si bos ini juga menceritakan bahwa si Mbak Walis ini rambutnya agak pendek segini, ya, dan berkulit sawo mateng. Karena sudah ada penjelasan detail dari majikannya, kemudian majikannya ini tentu disuruh pulang karena pemberitaan atau pencarian orang hilang ini tidak itu hari dicarikan kawan. Karena menurut prosedur dari kepolisian, gak hanya di sini ya, di Indonesia pun ini bakal dicari kalau si korbannya ini hilangnya 24 jam. Jadi polisi ini menunggu kabar 24 jam. Dia ini menghubungi majikannya apa enggak. Jadi waktu itu setelah si juraganya ini lapor malam hari, kemudian polisi besoknya ini menghubungi kembali kepada majikan, apakah si Cecemo ini yang bernama Walis sudah menghubungi, sudah kembali apa belum. Dan ketika itu majikan ngomong bahwa dia belum ada kabar dan belum kembali. Maka pada tanggal 13 September 2023 polisi ini mencari keberadaan Mbak Walis, dan sampai tanggal 14 ini tidak ada informasi dari Mbak Walis. Jadi walaupun dicari tetap tidak ada informasi kejelasan dari Mbak Walis. Walaupun pihak dari polisi ini sudah menghubungi beberapa media menceritakan bahwa ada majikan yang kehilangan CC-nya berasal dari PL dengan ciri khas seperti ini. Dan di situ juga tertera sebuah nomor telepon. Yang pertama adalah
nomor teleponnya 28601040 dan yang kedua adalah 98860034. Jika di antara kawan-kawan yang melihat ataupun orang sini yang melihat PRT dengan ciri khas tadi, sawo mateng lah, umur 49 tahun lah, agak rambutnya pendek lah, kemudian tingginya 160-an. Nah, silakan menghubungi nomor ini. Namun pada tanggal 14 September ini tidak ketemu, dan pada tanggal 15 September 2023 kepolisian ini menerima telepon dari seorang nelayan yang dimana di daerah Chung Hom Ho sana, si nelayan ini menemukan seorang perempuan tergeletak pingsan di tepi pantai, dan di situ berada di celah-celah pantai yang dimana ini ada bebatuan, kawan-kawan. Nah, dari hari itu, jam itu langsung polisi mendatangi tempat kejadian sekitaran jam 9:06. Ketika polisi dan juga pemadam kebakaran telah meninjau tempat tersebut, kemudian membawa dari perempuan yang sudah dijelaskan oleh nelayan tadi. Nah, di situ polisi baru mengetahui bahwa si mayat tadi adalah Mbak PL yang berumur 49 tahun, yang dimana hilang dari tanggal 12 September 2023 tadi. Jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Mbak PL ini hilang dan ketemunya kemarin. Nah, dari keterangan Pak Pol dan di tempat kejadian tidak ada catatan bundir, bahkan tidak ada tulisan yang mengatakan apa alasannya dia menghilang dan kenapa kok dia sampai berada di situ. Jadi tidak ada. Jadi polisi menganggap bahwa si Mbak PL ini tidak melakukan bundir. Dan untuk alasan kenapa kok sampai melarikan diri kemudian berada di situ, ini juga tidak dijelaskan secara detail. Semoga nanti ada informasi selanjutnya. Dan informasi terakhir intinya adalah sudah diketemukan tanggal 15 September 2023 kemarin hari Jumat. Nah, kawan-kawan, dari kasus ini mungkin ada sedikit tanggapan buat kawan-kawan semuanya. Seandainya kalau sampean memiliki masalah, tolong untuk tidak melarikan diri dari tempat majikan. Apapun masalah sampean, jangan melarikan diri. Di sini ada beberapa organisasi Indonesia, ada KJRI yang bisa membantu sampean ketika sampean ini memiliki masalah dan mentok banget masalahnya. Intinya sampean tidak bisa menyelesaikan masalah, namun sampean sudah berada di titik nol nih. Sampean jangan melakukan lari dari tempat majikan, nggih. Intinya seperti itu. Karena ketika sampean lari di tempat majikan, sampean nggak ngerti mau kemana sampean tinggal. Yang ujungnya seperti Mbak PL ini, akhirnya tidak ada tempat tinggal, maka dia menyendiri di sebuah pantai sampai beberapa hari dan ditemukan meninggal. Ya, jadi bagi kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, kalau ada masalah selesaikan. Kalau sampai nggak betah, lapor ke KJRI. Kalau KJRI nggak respon, monggo sampean mendatangi pihak dari organisasi dan ceritakan sampean sedang masa di titik nol dan capek-capeknya, ya. Dan apa yang Anda inginkan, pengen pulang, pengen memutuskan kontrak kerja, ini bilangan sama orang yang sampean minta bantuan tadi. Kayak kemarin ada teman kita ini yang telepon aku, dia selepas diputus kontrak oleh juraganya karena dituduh ini anak jagaan. Padahal anak jagaan yang sering ini
dan sampai menyebabkan luka pada mbaknya. Jadi di dalam poin ini, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau saya tidak bisa membantu, maka silakan kawan-kawan mencari orang yang paham, yang bisa membantu sampean dengan tuntas. Jadi kasus kemarin saya masih menunggu informasi dari kawan kita, yang dimana saya suruh ia untuk step by step melakukan langkah. Yang pertama, Anda harus menanyakan pihak agensi, apakah agensi mau membantu sampean untuk mencarikan majikan baru. Yang kedua, jika agensi tidak mau membantu, maka secara otomatis Anda harus mencari agensi baru yang bisa membantu sampean dan ceritakan apa kronologi yang terjadi tempat majikan. Jika sampean sudah mendapatkan agensi yang sekiranya menurut sampean bagus, maka silakan mendatangi KJRI untuk mempermudah sampean ganti agensi. Karena mbak ini atau teman kita ini belum 1 tahun kerja di negara sini. Jika belum 1 tahun, bahkan belum 2 tahun, maka dia bakal terjerat yang namanya sistem online. Sistem online ini adalah sistem yang dimana ketika sampean bekerja belum 1 tahun tidak boleh pindah agensi. Jadi saya ingin kawan kita ini belajar berani dulu step by step. Kemudian silakan nanti informasi di lapangan bagaimana, ceritakan ke saya. Nanti saya akan mengarahkan dari jarak jauh ya. Ini seperti itu. Semoga dengan kejadian ini semuanya membuat kita belajar lebih tegas lagi, lebih dewasa lagi, dan mengingat tujuan kita berangkat ke Hong Kong itu bagaimana. Ingat, tujuan kita berangkat ke Hong Kong adalah mengais rezeki. Jadi tetap kuatkan tekad Anda semuanya untuk melawan apapun rintangan itu. Tapi ingat, tetap harus gunakan akal pikiran yang sehat. Semoga dengan penjelasan ini, dengan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Channel Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.